Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang mengelola uang. Uang tidak dosa, memiliki uang tidak berdosa. Tetapi sikap kita terhadap uang bisa membuat kita berdosa. Keputusan kita akan mempergunakan uang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa berhala. Uang tidak dibawa mati, tetapi tidak ada uang rasanya mau mati. Karena uang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan uang untuk makan, sekolah, bahkan pelayanan pun membutuhkan uang. Tetapi perlu diingat, uang posisinya adalah hamba, alat untuk digunakan manusia memenuhi kebutuhannya. Jangan jadikan uang sebagai tuan atas dirimu, apalagi sampai uang menggantikan Tuhan dalam hidupmu. Cara pandang kita terhadap uang dan cara mengelola uang haruslah sesuai dengan ajaran Tuhan agar uang tidak menggantikan Tuhan dalam hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ini mengajarkan kita cara pandang terhadap uang dan cara mengelola uang, yaitu dengan merasa cukup. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa ibadah bukanlah hanya ketika kita kebaktian di gereja. Ibadah adalah kehidupan kita sehari-hari, mulai kita bangun sampai kita beristirahat. Ibadah disertai rasa cukup. Artinya, kehidupan kita sehari-hari harus dilandasi dengan rasa cukup. Hanya dengan begitulah kita mampu mengelola uang dengan bijaksana. Jika kita telah merasa cukup dengan apa yang kita nikmati setiap hari, maka kita tidak akan menghabiskan uang dengan hal yang tidak kita butuhkan. Kita tidak menghabiskan waktu dan tenaga mengejar uang yang lebih banyak karena kita telah merasa cukup. Ayatnya yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Cara pandang terhadap uang yang kedua adalah uang dibutuhkan hanya di dunia. Uang tidak dapat membeli surga. Uang juga tidak menjamin keselamatan kita. Ketika kita lahir ke dunia, kita dilahirkan telanjang. Kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita meninggal pun kita tidak membawa uang. Uang hanya kita pakai saat kita hidup di dunia. Karena itu, jangan sampai uang kita jadikan tuan atas hidup kita yang bisa membawa kita masuk ke dalam kematian yang kekal, yaitu neraka. Ayat 8-9. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Cara pandang yang ketiga adalah bersyukur dengan jumlah uang yang kita miliki. Setiap orang memiliki jumlah penghasilan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki penghasilan hanya dapat membeli makanan dan pakaian. Tetapi ada yang memiliki penghasilan mampu membeli makanan, pakaian, rumah, mobil, dan barang-barang mewah lainnya.
Jika kita mampu bersyukur dengan jumlah penghasilan kita, maka kita mampu mengelola uang dengan bijaksana. Kita mampu menguasai keinginan hati kita dari nafsu keinginan memiliki uang untuk hal-hal mewah yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang. Kata cinta yang dipakai Paulus dalam bahasa aslinya adalah philea. Philea artinya kasih antar sahabat. Cara pandang yang keempat adalah menjadikan uang sebagai hamba. Menjadikan uang hanya alat, bukan sebagai sahabat. Ayat 10 Paulus dengan tegas mengatakan, jika manusia mencintai uang dengan philea, artinya menganggap uang sebagai sahabat, maka manusia sudah melakukan kejahatan. Karena uang akan dijadikan tuan oleh manusia, bahkan menjadikan uang sebagai Tuhan. Manusia akan diperbudak oleh uang. Manusia akan mampu menyimpang dari iman dan percayanya hanya demi uang. Manusia akan rela tersiksa dalam berbagai duka, dalam berbagai pencobaan hanya demi uang. Sudah banyak yang menjadi korban. Bekerja tanpa kenal waktu, tanpa kenal hari hanya demi uang. Bekerja mencari uang sampai-sampai tidak memiliki waktu untuk keluarga dan tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Uang bisa merusak jika cara pandang kita terhadap uang tidak sesuai firman Allah. Bahkan uang bisa membuat manusia menipu Allah jika tidak mengelola uang dengan bijaksana. Mari membaca firman, mari belajar firman, mari menjadi pelaku firman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.